Di chapter sebelumnya Tintin terjerat lasso yang dilemparkan Bobby senyum. Yuk kita langsung ikuti cerita selanjutnya, apa yang akan dilakukan Bobby terhadap Tintin. Tintin yang masih terguncang setelah penangkapannya, kini berhadapan dengan Bobby senyum. Bobby menyindirnya dengan nada sinis, mengatakan betapa beruntungnya dia bertemu Tintin. Namun, di balik sindiran itu, ada ancaman serius. Bobby menyampaikan ide jahatnya kepada Tintin. Dia telah membatalkan rencana besarnya untuk mencuri $500 juta dari gerbong pos. Dia berencana mengikat Tintin di rel kereta api di mana kereta itu akan lewat. Tintin mendengarkan sambil mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Namun, sebelum rencana Bobby terrealisasi, Snowy, anjing setia Tintin, datang untuk menyerang dan menggigit lengan Bobby. Tintin berteriak penuh harap, "Snowy! Snowy!" Melihat Snowy datang, Tintin mendapat secercah harapan. Snowy dengan gigi menyerang Bobby dan menggigit tangannya dengan keras. Bobby yang terkejut hanya bisa berteriak kesakitan sementara rekannya membantu dengan memukul kepala Snowy dengan senapannya. Tintin, meskipun masih terlilit tali, khawatir akan keselamatan Snowy. Bobby akhirnya marah besar, mencerca Snowy dengan sebutan, anjing sialan seperti tuannya. Ia menendang Snowy yang akhirnya jatuh ke tanah. Tintin hanya bisa berkutat melawan talinya sembari menyebut Bobby sebagai monster. Tintin digiring ke rel oleh salah satu kaki tangan Bobby yang disebut Jack. Jack, yang disebut sebagai ahli dalam ilmu tali temali, memastikan Tintin terikat erat di rel. Bobby pun mengejek Tintin dengan sinis, menggambarkan aksi ini sebagai bentuk kehebatan teman mereka. Sebelum pergi, Bobby dengan penuh ejekan mengucapkan selamat tinggal kepada Tintin, menyebutkan bahwa dia hanya memiliki waktu 15 menit untuk memikirkan kesalahan yang telah dibuatnya. Bobby dan Jack pergi meninggalkan Tintin yang kini terikat di atas rel. Tintin mencoba menenangkan dirinya meski dalam kondisi sulit. Ia mengakui betapa kuatnya ikatan tali itu dan merasa ini mungkin akhir baginya. Dengan pandangan putus asa, Tintin merasa yakin bahwa nasib buruk akan menjemputnya. Jauh di kejauhan, sebuah kereta besar terlihat mendekat. Suara gemuruh roda kereta semakin keras, mendekati tempat Tintin diikat di rel. Tintin tetap terbaring tak berdaya, waktu yang ia miliki semakin menipis. Roda-roda kereta berputar cepat. Kereta terus melaju dengan cepat ke arah di mana Tintin diikat. Kereta api melaju dengan kecepatan tinggi di jalur berkelok yang membelah padang rumput dan perbukitan. Mesin uapnya mengeluarkan kepulan asap. Rel membentang jauh mengikuti perjalanan kereta menuju ke arah Tintin. Di saat kereta sudah dekat, Tintin masih tergeletak di tengah rel kereta api dengan tangan dan kaki terikat. Ia berusaha untuk bergerak, tetapi tidak bisa. Dari kejauhan, suara kereta semakin mendekat, roda besinya mengeluarkan bunyi, jes-jes-gejes, seiring lajunya yang kian menghampiri. Tintin menatap ke arah datangnya suara itu, sadar bahwa bahaya semakin dekat. Kereta api besar semakin mendekat dengan kecepatan tinggi. Asap putih mengepul dari lokomotifnya, sementara roda-rodanya berputar melintasi rel tanpa tanda-tanda melambat. Jika tidak segera berhenti, Tintin yang masih terikat di rel akan terlindas tanpa ampun. Situasi semakin mencekam, waktu semakin habis. Tiba-tiba, sebuah tangan menarik tuas bertuliskan, "Tanda bahaya," di dalam kereta. Dengan tekanan kuat, rem darurat pun diaktifkan, memberikan harapan bagi Tintin yang masih terbaring di atas rel. Namun, apakah kereta sempat berhenti tepat waktu? Rem darurat berhasil memberikan tanda pada maksinis, kereta melambat hingga akhirnya berhenti total. Di dalam kereta, dua orang petugas tampak kebingungan dan panik. Salah satu dari mereka berseru, "Apa yang terjadi?" Ada orang yang menarik rem darurat. Mereka bergegas mencari tahu alasan dari pengereman mendadak ini. Seorang wanita tua dengan marah menyatakan bahwa dialah yang menarik rem darurat.
ia beralasan bahwa ia melihat seekor puma menerkam Kijang. Sebagai anggota dari Persatuan Penyayang Binatang se-Amerika, ia meminta petugas kereta api untuk bertindak segera. Namun, tanpa disadari, tindakannya ini jadi menyelamatkan Tintin. Seorang petugas dengan wajah tidak percaya menanggapi kemarahan wanita itu. Apa? Nyonya menghentikan kereta hanya karena alasan itu? Ayo, bayar denda $50, katanya tegas. Wanita tua itu terkejut dengan konsekuensi dari tindakannya. Akhirnya maksinis itu meniup fluid untuk memerintahkan untuk mulai mengerakkan kereta lagi. Di atas rel, Tintin yang masih terbaring mendengar suara sempritan yang menandakan kereta berhenti. Dengan lega, ia berpikir, itu suara sempritan. Tentunya saya belum mati. Menghela napas lega. Sementara itu, seorang petugas yang berada di luar kereta mendengar suara teriakan, "Tolong!" dari luar gerbong. Ia segera menghentikan langkahnya dan memperhatikan sekitar, mencoba mencari dari mana suara itu berasal. Kebingungan, ia bertanya-tanya siapa yang membutuhkan pertolongan dan apa yang sebenarnya terjadi. Sambil berjalan di samping roda besar lokomotif, ia bergumam, "Apalagi sekarang? Saya mendengar orang berteriak." Ia mempercepat langkahnya, berusaha menemukan sumber suara itu sebelum situasi semakin memburuk. Sesampainya di titik sumber suara, petugas itu terkejut saat melihat Tintin yang masih terikat di rel. Dengan kaget, ia mengangkat kedua tangannya seakan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tintin, yang masih terikat di rel, tersenyum lega mengetahui bahwa dirinya sudah tidak lagi dalam bahaya. Dengan sigap, kondektur langsung menolong Tintin dan melepas ikatan tersebut. Kondektur itu pun memuji keberuntungan luar biasa Tintin yang masih hidup setelah kejadian buruk ini. Tintin tertawa lega, meskipun sedikit kesakitan akibat tali yang menjeratnya. Tintin mengucapkan terima kasih besar kepada sang masinis dan kru kereta. Ia berkata bahwa jika kereta tidak berhenti, ia pasti telah menjadi korban. Kebaikan mereka telah menyelamatkan nyawanya. Keesokan paginya, Bobby senyum tampak santai membaca koran di suatu tempat. Dia berpikir kalau Tintin sudah tamat riwayatnya. Dia mencoba mencari berita tersebut di koran. Namun, ia terkejut membaca berita yang menyatakan bahwa Tintin, yang ia kira telah mati, berhasil selamat secara ajaib dari rencananya yang kejam. Di akhir chapter ini Tintin selamat dari rencana jahat Bobby berkat keberuntungan dan bantuan kru kereta. Yuk kita ikutin cerita lanjutannya di chapter selanjutnya.